Hai pemirsa YouTube sekalian, dimanapun Anda berada, semoga dalam keadaan baik. Kali ini, saya ingin membahas seorang tokoh inspiratif yang mungkin banyak dikenal oleh generasi tahun 90-an. Dan mungkin bagi pecinta buku mengenal sosok beliau ini. Ya, tokoh Gunung Agung. Di balik kejayaan tokoh buku legendaris Gunung Agung, ada kisah yang jarang diketahui publik. Seorang Taipan Tionghoa Indonesia, kaya raya, dihormati, tapi hidup dalam kegelisahan. Namanya Chio Vitai atau yang kita kenal sebagai Mas Agung. Ia bukan hanya pengusaha, tapi seorang pencari kebenaran yang akhirnya memeluk Islam. Mas Agung yang lahir pada 8 September tahun 1927 ini telah menjadi anak yatim ketika masih berusia 4 tahun dan hidup dalam keadaan ekonomi yang sangat sulit. Tapi ia merupakan sosok pemberani. Sikap berani itulah yang mengantarkan kesuksesan. Sejak muda, ia dikenal ulet dan visioner. Ia mendirikan toko buku Gunung Agung yang berkembang jadi imperium penerbitan. Kekayaannya melimpah, pengaruhnya kuat. Namun, di balik itu semua, hatinya resah. Mas Agung merasa hidupnya hampa. Ia takut bahwa harta dan kekuasaan yang ia miliki justru menjadi dosa baginya. Ia menghindari dunia maksiat, tapi tetap merasa tersesat. Di tengah pencarian, ia bertemu seorang wanita muslimah yang bijak, Ibu Tien Fuad Munem. Dari dialog sederhana, Mas Agung menemukan kedamaian yang selama ini ia cari. Tak lama kemudian, ia mengambil keputusan besar. Ia masuk Islam. Keputusan itu bukan soal keyakinan semata, tapi soal arah hidup. Ia tak lagi ingin dikenal sebagai pengusaha, tapi sebagai pelayan umat. Ia berhenti mengejar dunia dan mulai mengejar ridho Tuhan. Mas Agung mendirikan yayasan Jalan Terang yang membangun masjid, rumah sakit, hingga museum Wali Songo. Ia aktif menyumbang untuk dakwah. Tak hanya itu, ia juga menerbitkan banyak buku Islam, termasuk tafsir, hadis, dan sejarah Islam di Indonesia. Ia memanfaatkan bisnisnya bukan untuk memperkaya diri, tapi untuk menyebar ilmu dan iman. Mas Agung wafat pada 24 September 1990 dalam keadaan muslim. Ia meninggalkan harta, tapi yang lebih penting, ia meninggalkan warisan spiritual. Ia menunjukkan bahwa hidayah bisa datang kapan saja, bahkan saat kita berada di puncak dunia. Dari Chio Vitai menjadi Mas Agung, dari gelisah karena dunia menjadi tenang karena Tuhan. Mungkin ini saatnya kita bertanya pada diri sendiri, untuk apa kita hidup dan kemana arah kita berjalan. Kalau kisah ini menginspirasi kamu, jangan lupa like, share, dan subscribe